murka, emosi, marah-marah eta teh dari setan. Ada dorongan setan, ada bantuan setan. Maka ketika godob, ketika murka, kadang-kadang orang suka terlena, lupa diri, kadang-kadang tidak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, eta layak malu, yakin melakukan si abda adzanba, kana dosa, kana kemaksiatan, kana kejahatan. Fa idza dzakarahu, maka tatkala ingat si abdu kana eta dzamba, ahzanahu, maka ngajadikeun sedih ieu dzanba kasih abdu. Wa idza nadhara, jeung tatkala ningali saha Allah Gusti Allah ilai kasih abda, qad ahzanahu, nyata ngajadikeun sedih ieu dzanbu kasih abdu, ghafara, maka mengampuni Allah lahu kasih abda, ma kana dosa-dosa, sonaa yang telah melakukan si abdu, qabla ayyakhudha, sebelum ngambil Allah, fi kifaratihi, dina menghapusna itu dzanbu, bila sholatin, kalawan tanpa sholat, wala siyamin, dan tanpa puasa. Ketika ada seseorang hamba manusia siapapun dia, ketika telah melakukan dosa, kejahatan, kemaksiatan, bahkan walaupun dosa besar, tapi di satu saat ketika mungkin merenung tengah malam, teringat dosa yang telah dilakukan, merasa sedih, merasa menyesal, merasa berdosa, bahkan sampai nangis. Maka ketika Allah melihat orang seperti itu, merasa sedih dengan perbuatan dosanya, merasa bersalah, Allah telah mengampuni. Walaupun belum ada kata taubat, ada istighfar, Allah telah mengampuni. Bahkan diampuni oleh Allah walaupun orang tersebut belum melaksanakan sholat, belum puasa dan ibadah yang lainnya. Jadi maksudnya bahwa inti di dalam taubat itu bukan hanya mengucapkan istighfar, harus istighfar juga, tapi harus betul-betul ada penyesalan, rasa sedih telah berani melakukan kejahatan. Walaupun istighfar, astagfirullahaladzim, bari cerik, tapi ceriknya hanya dibuat-buat. Tak gampilnya banyaklah orang mudah mengeluarkan air mata, tapi bukan karena sedih, karena acting, karena yang lainnya. Itu mah bukan taubat, itu mah. Apalagi istighfar sambil joget-joget, sambil canda-canda, itu mah sama dengan mempermainkan Allah. Jadi yang paling utama dalam bertobat adalah rasa menyesalnya, rasa bersedihnya. Belum juga melaksanakan sholat, saum, kebaikan, ketika betul-betul ada penyesalan, kesedihan, Allah telah mengampuni. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Innal ghadaba, sesungguhnya kemarahan, kemurkaan, emosi, eta minasyaitoni, dari syaitan. Wa inna syaitona, dan sesungguhnya syaitan, eta khuliqo, tercipta syaitan atau diciptakan syaitan, minan nari, dari api neraka. Jadi murka, emosi, marah-marah, eta teh dari syaitan, ada dorongan syaitan,
ada bantuan setan. Maka ketika godob, ketika murka, kadang-kadang orang suka terlena, lupa diri, kadang-kadang tidak sadar. Bahkan ketika puncaknya godob mah murka, seandainya kalau dalam bab fikihnya mengatakan talak kepada istri, tapi dalam keadaan murka, hilang kesadaran, itu tidak jatuh talaknya, sebab dijatuhkan dalam keadaan tidak sadar, itu godob. Kalau murkanya biasa-biasa mah masih ada kesadaran, terus jatuhkan talak, itu mah jatuh talak, itu murka. Itu dari setan. Tak panas, ketika panas anu murka mah kan lihat wajahna merah, beureum beutna teh, matana beureum, pelotot. Mata wa inna syaitona khuliqa minan nar. Setan teh diciptakeun tina neraka, panas. Atuh harus dikumahakeun, tah dikumahakeun. Wa innama tutpa'u, dan pastina dipadamkan naon annaru neraka bil ma'i dengan air. Fa iza ghadaba, maka di mana-mana marah, saha ahadukum, salah seorang dari kalian, falaitawaddo, maka berwudulah. Jadi ketika orang dikuasai ku kemarahan, emosi, maka segera berwudu. Air wudu bisa mendinginkan ketika badan panas, wajah panas, merah, air wudu bisa mendinginkan secara fisiknya. Terus ada panas dalam hatinya, maka air wudu itu ada, kalau dalam bentuk keterangan, banyak para malaikat dalam air wudu. Jadi bisa melawan kemarahan-kemarahan yang didorong oleh setan. Jadi secara fisik air memang mendinginkan. Oke, secara maknawi, secara batinnya, air wudu bisa mendinginkan hati, bisa meredakan kemarahan. Rawahu Abu Daud. Inna ahabba ibadillahi, sesungguhnya hamba-hamba yang paling dicintai Allah. Atau gini, inna ahabba ibadillahi, sesungguhnya yang paling dicintai dari hamba-hambanya Allah. Jadi hamba yang paling dicintai ilallahi, oleh Allah, eta ansohuhum, yang paling memberi nasihat, iya ibadillah li ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah teh orang yang paling banyak menasehati orang lain. Jadi maksudnya menasehati orang lain teh banyak mengingatkan orang lain, termasuk mengingatkan orang lain banyak mengatakan kebaikan-kebaikan. Ketika ada orang dalam keadaan berdosa, terjerumus, sampaikan dengan kata-kata yang baik, itu nasihat. Ketika ada orang yang tertimpa musibah, datangi, tidak bisa membantu, bantu dengan kata-kata yang baik. Ada orang yang stres, ada orang yang macam-macam, bisa kata-kata bisa jadi bantuan. Ya kalau ada mah dengan materinya. Rawahu Ahmad. Inna arwahal mu'minina, sesungguhnya ruh-ruhnya orang-orang mukmin, fis sama'is sabi'ati, di langit ketujuh, yang nuruna, halna melihat, itu arwahal mukminin ila manazilihim, karena tempat-tempatna ieu arwahal mukminin fil jannati, di surga. Di orang-orang mukmin yang telah meninggal, orang-orang mukmin yang soleh, ya, maka ruh-ruhnya langsung diangkat ke langit ketujuh, bisa langsung melihat. Ketika nanti di hari kiamat terjadi, bisa langsung melihat tempat-tempatnya di surga sesuai dengan tingkatan imannya, tingkatan kesolehannya. Jadi mudah-mudahan urang kena oge sing kalebetin jalmi mukmin anu soleh. Amin ya rabbal alamin. Wahu ad-Dailami an Abi Hurairah. Inna ummati, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eta yud'auna, akan dipanggil, ya ummati yaumal qiyamati, di hari kiamat, guron, halna sarolat, bermotif, ada motif, muhajjalina,
batur anu bercahaya min atharil wudu'i dari tapak-tapak wudu. Jadi pengaruh-pengaruh wudu, asar wudu. Faman maka barang siapa istato'a yang bisa, yang mampu yasiman mingkum dari sebagian kalian ayyutila alain memanjangkan yasiman gurrotahu karena colatna yasiman fal yaf'al maka lakukanlah. Jadi di hari kiamah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagiannya ada terlihat motifnya bagus, warnanya, motifnya itu terus bercahaya, jadi indah kelihatannya. Watanda itu orang-orang akan selamat, orang-orang yang akan bahagia, ahli surga. Cahaya dari mana? Terus ada motif bagus dari mana? Dari wajahnya teh, eta teh dari asar, dari tapak-tapak air wudu. Ketika wudunya dilebihi, maka lakukanlah wudu seperti itu. Jadi lebihi teh, kalau mencuci tangan kan ilal mirfaqaini sampai 2 sikut, dah lebihi, dah ngelebihi. Kalau wajah kan batasnya puguh, tentu batas-batasnya, nah dilebihi kan sampai agak lewat ke kepala. Eta maksudna fal yaf'al teh. Nanti di hari kiamah orang yang wudunya seperti itu kelihatan bercahaya, indah, indah warnanya, indah motifnya, bentuknya, tanda orang bahagia. Nah, terus sedikitnya dalam bab fikih tentang sahnya wudu ketika membasuh wajah, ifagsilu wujuhakum, dibasuh. Jadi dibasuh mah si air yang itu harus langsung air kena karena bagian wajah. Tidak cukup. Suka lihat orang misalkan tangan dibasahi terus usap-usap ke dia, itu mah bukan membasuh tapi mengusap. Bahasanya famsahu. Nah, perintah dalam wudu fagsilu wujuhakum, basuhlah bukan diusap. Beda dengan rambut, wamsahu biru'usikum. Kalau rambut mah wamsahu, usaplah. Boleh tangan masukin air langsung usap kepala, itu sah. Atau masuk tangan harus dibasuh. Kalau dalam keran sunnahnya air ngalir dari sini ngalir sampai lewat sikut, sunnahnya. Mau di sini ngalirnya air keran teh nggak apa-apa, dengan afdolnya dari sini. Terus ngalirnya air misalkan sampai sini air keran teh, ke sini nggak beraliri air, dikitukeun air jadi kurang dikitukeun ku tangan, itu gasah. Jadi ya ke sini mah lewat diusap begini, bukan dibasuh, diusap itu mah. Jadi enggak sah. Jadi harus betul-betul teraliri air. Atau kalau di bak dulu mahnya pakai di bak, di balong, di sungai, di siuk, kadiekeun dibanjirkeun. Nah, langsung ngucur ke dia. Jadi airnya harus betul-betul mengalir sendiri atau dibantu. Rawahu asy-Syaikhon an-Nabi Hurairah. Inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, eta layah tajuna, pasti membutuhkan di ahli jannah, ilal ulama'i, kepada para ulama, fil jannati, di surga. Jadi ahli surga walaupun sudah berada dalam surga tetap membutuhkan ulama. Di surga ulama mah masih dibutuhkan, apalagi di dunia sebagai pembimbing, penuntun di dunia. Di surga atau udah selesainya surga mah udah tinggal menikmati, tapi tetap masih membutuhkan ulama. Kenapa? Wadzalika jeung ari itu layah tajuna, atau sebabnya membutuhkan ulama, eta annahum, sesungguhnya ahli jannah, eta yazuruna, akan berkunjung ya ahli jannah Allah Ta'ala, ka Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala, fi kulli jum'atin, di setiap Jum'ah. Fayaqulu, maka ngadauh Allah lahum, ga itu ahli jannah, tamannau, mengharap atau berharaplah kalian semua, alayya, kepadaku, ma syi'tum, ma karena perkara syi'tum, yang menghendaki kalian. Jadi hayang naon sok ka dieu gerak marenta itu. Paya tapi tuna, maka melirik itu ahli jannah ilal ulama'i, kepada ulama. Payaquluna, maka
ngadauh itu ahli jannah madza kana naon nataman ni meminta atau mengharapkan kami semua itu ya cek Allah teh oh ahli surga sekarang kalian sudah di surga tempatnya kenikmatan itu waktu berkunjung ke Allah tapi maaf berkunjung ke Allah jangan dibayangkan seperti kita berkunjung kepada sesama manusia sehingga berhadapan seperti begini tidak seperti apa Allahu a'lam ya. Nantilah di surga lihat sendiri yang penting berkunjung kepada Allah jangan dibayangkan macam-macam silakan mau minta apa di surga ini walaupun sudah banyak kenikmatan mau minta apa lagi nah ahli surga bingung minta naon deui atuh da nikmat sudah banyak di surga tak ketika bingung maka melirik kepada ulama cing pangersa abi teh kedah nyungkeun naon di teh Allah teh nah payakuluna maka berkata ulama tamannau harus memohon kalian semua alaihi kepada Allah kaza wa kaza karena anu silakan jadi ku ulama itu duhkeun harus meminta apa saja walaupun di surga bingung tetap ahli surga harus meminta apa saja sesuai tawaran dari Allah dak ulama itu duhkeun apalagi di dunia pahum maka ahli jannah ahli surga eta yahtajuna membutuhkan semuanya ilaihim ka ulama fil jannati di surga kama yahtajuna seperti membutuhkan ahli jannah ilaihim kepada ulama di dunia dibutuhkan di surga pun dibutuhkan mata hargailah hormatilah muliakanlah ulama apalagi jangan sampai melecehkannya menghinanya rawahu Ibnu As-Sakir an Jabirin inna ahlal ma'rufi sesungguhnya orang-orang ahli kebaikan ahli berbuat kebaikan di dunia eta hum ahli ma'ruf eta ahlul ma'rufi ahli kebaikan fil akhirati di akhirat sebetulnya orang-orang ahli kebaikan di dunia eta bakal jadi ahli kebaikan di akhirat kata ma'ruf di dia kebaikan jadi ma'ruf di dia mah kebaikan anu bersifat sosial membantu sesama ramah kepada sesama eta ma'ruf tah orang-orang anu ahli kebaikan seperti itu kepada sesama eta bakal jadi orang-orang baik di akhirat bakal mendapatkan kebaikan di akhirat wa inna awwal ahlil jannati dan sesungguhnya yang paling pertama ahli surga dukulan masuknya al jannata ka surga hum eta ari awal ahli jannah orang-orang yang paling dulu masuk surga teh ahlul ma'rufi adalah orang-orang ahli kebaikan jadi yang punya jiwa sosial peduli sesama ahli ma'ruf teh jadi yang paling dulu mah bukan ahli tahajud ahli saum ahli yang lain-lainnya bukan berarti nggak penting harus lakukan rajin sholat, rajin tahajud, rajin saum, rajin yang lainnya tapi jangan mengabaikan menyia-nyiakan kebaikan kepada sesama kita sering salah paham bahkan dari kebanyakan baik dalam pengajian, dalam ceramah rata-rata ketika menyampaikan bab ibadah teh sholat, saum, tahajud, dzikir sholawat dan lain-lain tapi jarang tersentuh hal-hal anu bersifat sosial padahal itu nilainya di hadapan Allah besar sekali di sini juga lihat di hari kiamat orang yang paling terdepan masuk surga teh ahlul ma'ruf orang-orang yang ahli dalam kebaikan di sini adalah kebaikan sosial bahkan dalam hadis yang lain kan kita melakukan ibadah teh ingin apa? Ingin sampai kepada Allah. Ternyata mudah ingin sampai kepada Allah teh bukan hanya dengan sholat, saum dan lain-lain. Kadang-kadang sholat, saum, ibadah ritual seperti itu nol di hadapan Allah, gak ada nilainya. Tapi ketika kita membantu sesama, apalagi orang yang terdesak kebutuhannya, kata Allah saat eta kalian sudah sampai kepadaku. Ada orang ya, Nabi Musa kalau gak salah,
di zaman Bani Israel. Wah, melakukan ibadah, ritual segala macam, kesana kemari. Mau apa? Ingin sampai kepada Allah, ingin betul-betul menemukan Allah. Kata Allah, nah repot-repot, capek-capek. Nah hadis kemarin nih, ya kalau kalian ingin bertemu denganku, pan ayah tetangga atau saudara yang lagi sakit. Ketika ada orang sakit, kita melayan, saat eta kalian sudah bertemu denganku. Ketika ada orang yang kelaparan, kalian datangi, kalian santuni, saat eta kalian sudah sampai kepadaku. Pokoknya mah ketika kalian membantu sesama, apalagi yang sedang terdesak dalam kebutuhan, saat eta kalian sudah sampai kepadaku. Wah, ritual bangsa sholat tahajud mah wallahu alam, apalagi sholat teparuguh mah, apalagi hatena kemana mending mah, apalagi ya, bukan berarti maaf gak penting, harus dilaksanakan sholatnya, kewajiban, tapi jangan menyepelekan masalah kebaikan sosial terhadap sesama. Itu yang kadang-kadang jarang disentuh, jarang diberi motivasi kepada umat, kebaikan sosial, peduli sesama. Jadi sekalipun ada orang wah rajin tahajud tiap malam teh, duha tiap pagi, saum sunat tiap hari, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tapi teu peduli ke sesama, hare-hare aya orang anu butuh bantuan, hare-hare we, jangan harap masuk surga walaupun ahli ibadah seperti itu. Maksudnya jangan harap langsung masuk surga, ada yang harus dipertanggungjawabkan dulu, masalah sosial. Titik rawahu at-Tabrani. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi ruhina ya Rabbana